Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, pemrosesan biomaterial, yang kemarin minggu lalu kita belajar tentang solvent casting. Sekarang kita akan belajar melt casting atau molding. Nah, nantinya akan dilanjutkan dengan injection molding. Ini hampir mirip-mirip sama, prinsipnya sama ya. Kita menggunakan raw material polymer, kemudian kita juga masih butuh porogen ya, sebagai agen porinya gitu. Oke. Definisi dari melt casting atau injection molding nantinya itu adalah kunci dari metode, jangan dilupakan, pemrosesan biomaterial atau segala macam material itu kita akan proses menggunakan temperatur manufacturing. Ya, temperatur manufacturing kemarin kita juga telah pelajari dengan analisa biomaterial yang mana dia di antara TG dan TM. Ya, jadi kita memanfaatkan pemutusan ikatan sekunder yang nanti dia akan mudah viskoelastisnya gitu. Nah, di sini kita akan pelajari adalah bagaimana si polimer itu ketika sudah cair, kemudian kita processing, kita manufaktur sesuai dengan kompleksitas produk kita nantinya atau menjadi biomedical component, untuk kemudian dia solidifikasi sesuai dengan apa itu namanya hoppernya atau cetakannya begitu. Lah, yang penting dari teknik ini adalah bagaimana dia itu ternyata high precision and scalability. Maksudnya adalah high precision ketika kita membuat suatu cetakan ya, kita sudah memikirkan oh lekuknya itu berapa derajat ya. Oh, ternyata lekuknya itu sekian mili. Bahkan dia presisinya itu bisa skala milimeter ya, 0, milimeter. Dan khusus untuk melt injection atau casting, molding dan lain sebagainya itu dia secara skala itu besar gitu. Jadi dia bisa melakukan produksi skala massa yang sangat banyak. Tidak hanya satu, kalau misalnya kita menggunakan 3D printing itu kan additive manufacturing ya, satu persatu gitu dengan waktu yang cukup lama. Kalian sudah melakukannya di ETB, yang mana satu scaffold 1 kali 1 cm ya, 1 cm kubik lah ya, itu butuh waktu sekitar 30 menit, dengan itu pun dengan layer thickness-nya sangat besar. Bayangkan dengan layar thickness yang sangat kecil, itu butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam ya. Semakin rendah layer thickness, maka semakin presisi lah hasil 3D model kita. Namun dengan melt atau injection molding, ini dia bisa skala banyak gitu. Jadi sekali produksi, itu dia menghasilkan banyak produk. Nah, ini ya kata kuncinya, kelebihan dari manufacturing ini dia bisa mass product, kemudian konsistensi manufakturnya. Jadi apa tuh namanya parameternya itu sudah pasti. Sekali produksi dengan skala parameter yang sudah kita atur, itu kemungkinan samanya itu banyak. Produknya itu misalnya kecacatannya itu bisa kita minimalisir gitu. Wide range biomaterial. Contohnya seperti apa? Contohnya plat dan screw itu adalah skala mass production ya. Itu bisa kita pakai menggunakan melt atau injection molding. Bu, apakah ini bisa digunakan dengan semua jenis material? Material kita punya 4 ya. Ada metal, ada keramik, ada polimer, dan ada komposit. Bisa, semuanya bisa. Logam bisa, uh, polimer bisa, komposit bisa, keramik bisa. Apapun bisa di sini. Prinsip molding digunakan biomaterial. Kalau untuk biomaterial pasti kita main-mainnya di polimer, entah itu dia termoset atau dia termoplastik. Tapi kalau biomaterial itu biasanya kita menggunakan termoplastik agar nantinya kita bisa mainkan misalnya untuk membuat porogen. Nah, itu kita bisa leachingkan si termoplastiknya. Nanti kita akan bahas contoh kasusnya. Oke. Karakteristik yang dibutuhkan temperatur kontrol ya. Gunakanlah misalnya kalau kita sudah state nih kita adalah ahli biomaterial, ya gunakanlah medical grade polymer gitu.
Aplikasinya bisa digunakan untuk biodegradable implant, bisa drug encapsulation. Banyak sekali ya. Apa tuh aplikasinya? Oke, raw material bisa nggak sih kalau misalnya digunakan untuk satu jenis polimer saja? Bisa, bisa. Malah itu memudahkan ya. Namun bisa nggak kalau misalnya kita dua material atau lebih, misalnya copolimer gitu ya, polimer satu dengan polimer yang lain. Bisa. Atau polimer itu justru malah digunakan untuk sebagai agen porogennya, bisa. Jadi agen porogen juga bisa dilakukan menggunakan, selain solvent casting kita ada menggunakan molding. Oke, prosesnya lah, di prosesnya ya ada polimer. Polimer bisa dari powder, bisa dari pellet, gitu ya, bisa dari serbuk. Dicampurkan dengan porogen. Porogen ini banyak ya, bisa menggunakan sodium chloride, kemudian kristal garam, kristal gula, gelatin mikrosfer, dan lain sebagainya. Dipanaskan sampai di temperatur gelas. Nah, manufakturnya temperatur gelas sampai di temperatur melting. Kemudian prosesnya ya, kemudian diaduk dan lain sebagainya, diberi pressure. Maksudnya diberi pressure itu dia tidak mengalami aging yang berlebihan, cukup sampai di situ saja pemutusan ikatan sekundernya. Polimer bentuk ikatan, kemudian bentuklah scaffold gitu ya, kemudian diaduk, didinginkan, kemudian dipeeling dari moldingnya, kemudian leaching porogennya. Leachingnya menggunakan imersi di air gitu ya, kemudian scaffold dikeringkan. Hampir mirip prinsipnya dengan solvent casting, tapi kalau ini dia bisa skala besar. Namun kekurangannya itu investasi alatnya, investasi alat produksinya itulah sangat mahal. Tapi nanti bisa seiring waktu bisa tercover gitu ya, dengan produksi yang sangat banyak. Oke, kekurangannya high processing temperature ya, karena dia juga butuh temperatur, investasinya mahal, alatnya juga. Kemudian lah, porogen ini masih ada potensi tertinggal dalam cetakan. Jadi ketika kita sudah bikin scaffold, masih ada kemungkinan si porogen atau agen membuat porositasnya itu dia masih menempel di produk kita. Jadi benar-benar harus dikontrol proses leachingnya atau proses penguapan sisa-sisa porogennya. Oke, itu kita berbicara dengan molding. Teknologi kemudian itu disebut sebagai injection molding. Injection molding itu kalau misalnya di dunia industri itu contohnya produksinya itu seperti botol aqua, botol air mineral dan lain sebagainya. Injection molding seperti itu. Jadi dia jadi pertama sama seperti melt ya, si polimernya yang awalnya raw materialnya bentuk serbuk atau bentuk pellet itu dilelehkan terlebih dahulu antara 3 sampai TM gitu, kemudian diaduk secara merata, diberi pressure, kemudian dicetak ya sesuai dengan cetakannya, di cooling, kemudian dia solidifikasi. Kelebihannya kalau injection itu dia presisinya dia lebih besar, kompleksitas desainnya ya, seperti di air mineral, botol plastik air mineral itu kan dia kompleks ya. Kalian masih tahu apa itu gerigi-geriginya dari badannya si botol itu lebih kompleks ya. Jadi dia lebih high precision, scalability, complex biomedical design. Jadi didesain seperti apapun itu dia lebih presisi dibandingkan si melt. Prosesnya sama, ada melting, kemudian diinjeksikan ya, kemudian di cooling,
Coolingnya bisa dengan suhu ruang ataupun didinginkan. Jadi si cetakannya setelah dia diberi setelah dia keluar dari nozzle-nya ya, injectionnya atau extrudernya itu, dia di cooling. Jadi cetakannya itu biasanya bahannya dari logam yang dia bisa uh, melakukan pendinginan juga. Gitu. Injection, remove dari moldnya. Biomaterial yang digunakan dalam injection molding contohnya apa? Contohnya ada PLA, PGA, PLGA. Kalau PLA ini luas ya aplikasinya. PLA ini sangat mudah sekali untuk diaplikasikan karena memang temperatur manufakturingnya tidak terlalu tinggi dan dia juga memiliki struktur kimia yang cukup sederhana, namun dia memiliki ketahanan mekanik dan kimia cukup bagus. Kemudian biostable polymer (PEK) itu biasanya digunakan PEK dan UHMPE ya, biasanya digunakan untuk ortopedi ya karena memang strukturnya dia lebih kuat begitu. Kemudian ada juga bisa digunakan blend polimer. Kemudian setelah blend itu maksudnya dua gabungan polimer atau lebih ya. Dan dia juga diberikan filler. Fillernya bisa menggunakan bioaktif seramik. Contohnya apa? Biasanya itu adalah kalsium karbonat, hidroksiapatit. Namun dia skalanya itu ukurannya bisa mikro bisa nano. Kelebihannya seperti itu. Namun harus dipastikan dia waktu extrudernya, itu kita akan bahas habis ini, itu benar-benar homogen. Oke ya, aplikasinya. Maksudnya aplikasi di awal ini biar kalian bisa membayangkan, oh produksinya itu seperti ini. Orthopedic implant bisa screw, plate, ya, surgical instrument, ada casing, disposable tools, drug delivery, microparticles, scaffold. Nah, ini alatnya injection molding. Jadi di sini serbuk polimernya atau pellet polimernya dimasukkan ya. Kemudian dia diberi pemanasan sampai melewati TG gitu di bawah TM. Dipanaskan, di sini adalah extrudernya. Ya, ada screw-nya di sini. Maksudnya screw itu dia mixing ya, biar dia homogen dan juga diberi tekanan begitu. Nah, ini diinjeksikan, diinjeksikan si biru-birunya ini, biru-biru ini polimer ya, dikeluarkan melalui cetakan. Ini cetakannya, ya, ini cetakannya, gitu. Nah, kemudian dibuka, kemudian dipilih. Bu, pertanyaannya, di mana kita memasukkan fillernya, di mana kita memasukkan bioaktif seramiknya? Nah, di sini dicampur aduk. Nah, skrunya ini bersifat menghomogenisasi. Gitu. Di sini ada heaternya tidak hanya di sini ya, di semua sampai menuju ke injection. Karena untuk memastikan dia dalam posisi melting, belum viskositasnya lebih tinggi. Gitu. Sampai di sini baru dia viskositasnya lebih tinggi, lebih kental, lama-kelamaan dia solid. Gitu. Prosesnya dari molten plastik ya, kemudian menuju mold cavity untuk dibentuk beberapa shape yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Kemudian si die-nya ya, cetakannya itu dia lepas. Kalau plastik biasanya ketemu dengan logam ya, itu dia ketika dilepas dari cetakannya dia akan jatuh sendiri. Maksudnya dia peeling sendiri ya, peeling secara otomatis. After cooling proses lah. Cooling prosesnya ketika di sini ya. Ini di sini ada cooling proses nih di sini. Entah itu dia diberi pendingin atau memang ya udah dibiarin di suhu ruangan saja. Nah, ini hoppernya, ini skrunya, ini barrelnya, ya. Dimasukkanlah semua raw material di sini. Baik itu pellet polimer maupun dari fillernya, filler dari seramik atau komposit yang lainnya. Material for molding, ABS bisa ya.
PA, PC, PP, GPPS, polisiren. Ini produknya awalnya ya plastification, maksudnya plastification itu memeltingkan ya, melelehkan si polimer itu, kemudian masuk injeksilah dia ya, kuning-kuning ini masuk ke dalam apa namanya, cetakan, kemudian sudah selesai baru dia waktunya cooling ya. Ini ditahan ya, ketika dicetak seperti ini dia ditahan dalam beberapa waktu tertentu sampai dia fully cooling gitu ya. Baru demo cetakannya memisah, baru dia peeling sendiri. Ini injection molding bisa memproduksi kompleksitas dari 3D poros, tapi tentunya butuh sekali agen porogen. Nah, agen porogennya seperti apa? Kita juga sudah membahas di solvent casting kemarin. Porogennya sama, menggunakan NaCl bisa ya, yang mudah-mudah saja. Nah, ini klasifikasinya. Injection molding dibarengi dengan particulate leaching atau separasi dari beberapa fase gitu ya, atau gas foaming, pembentukan gas foaming. Ini contohnya. Ini sama ya alatnya, injection molding. Ini dari dua material polimer, PCl dan PEO, dan ditambahkan dengan agen porogen. Ya, ini agen porogennya. Maksudnya di sini PEO di sini kan PCl, PEO sudah terbentuk, sudah membentuk scaffold polimer gitu ya. Tapi setelah itu PEO ini dilicingkan, dicuci dengan air destilasi gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan interkoneksi pori ya, interkoneksi pori dari agen-agen porogen. Jadi harapannya si porogen-porogen ini sudah membentuk pori, dia ada jalur ya untuk mengkoneksikan satu sama lain. Kelebihannya injection molding kita sudah bahas bahwa dia high precision, reproducibility, cost effective for large scale production, complex safe manufacturing, and scalability automation. Jadi semuanya itu sudah terotomasi ya. Kita buat cetakan, kita injeksikan, sudah kompleksitasnya kita atur dari cetakannya, scalability-nya juga, kita mendapatkan produk yang banyak tapi precision. Kekurangannya itu tadi ya, investasinya mahal, alatnya ini mahal ya, alatnya besar, mahal, material constraint, prosesnya kompleks. Maksudnya prosesnya kompleks itu banyak sekali parameter-parameter yang perlu diatur terlebih dahulu agar tidak terjadi kegagalan. Karena lumayan ya, melelehkan polimernya itu kan juga butuh banyak. Kalau misalnya skrunya ini bermasalah lah, ini akan menjadi, atau pemanasnya itu bermasalah, ini akan menjadi solidifikasi ketika proses ekstruksi. Dan itu akan eman-eman polimernya. Ini case study untuk biodegradable cervical screw, ya, PLGA, base sebagai screw-nya. Kelebihannya dia biodegradability, kemudian maksudnya tidak membutuhkan operasi yang kedua untuk pengangkatan ya. Challenge-nya itu ketika integritas mechanical yang harus di maintenance. Jadi ulirnya ya, kalian tahu ulirnya dari screw itu kan harus presisi, dan itu yang harus kita kontrol. Terkadang polimer itu solidifikasinya tidak bagus, sama seperti waktu kita 3D printing, tidak selalu bagus, harus benar-benar quality controlnya itu diperhitungkan. Preventing thermal degradation lah juga perlu diperhatikan, karena polimer itu sangat sensitif terhadap suhu, temperatur. Lebih sedikit saja dari TM gitu ya, dia akan mengalami degradasi termal. Perspektif kedepannya bagaimana untuk biomaterial molding?
kalian sudah mengenal nanoteknologi ya. Jadi nantinya walaupun cetakannya kompleksitas, tapi kita memberikan bioaktif lah. Bioaktifnya itu bisa dari material-material yang berskala nano. Kita tahu nano itu sangat adekuat ya, sangat bagus untuk entah itu nantinya untuk bioactivity, biofungsional dan sebagainya. Oke. Sekian dari Bu Fitri, ini tugasnya abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.